Assalamualaikum, sahabat setia yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan menceritakan tentang istri yang durhaka kepada suaminya dan mendapatkan balasan dari perbuatannya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menulis doa sesuai dengan hajat kalian masing-masing di kolom komentar, agar doa kalian banyak yang mengaminkannya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarluaskan dakwah Islam. Semoga menjadi amal jariah di akhirat kelak untuk kita semua. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung yang sejuk, hiduplah sepasang suami istri bernama Sarman dan Dewi. Kehidupan di desa itu sederhana. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang bergantung pada cuaca dan tanah yang mereka garap. Sarman, meski hanya seorang petani miskin, dikenal sebagai pria yang baik hati, jujur, dan pekerja keras. Setiap pagi, ia berangkat ke ladang dan kembali di sore hari, membawa hasil bumi yang cukup untuk sekadar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam benaknya, ia terus membayangkan kehidupan mewah dan kemudahan yang tidak pernah bisa diberikan oleh Sarman. Setiap malam, Dewi mengeluhkan nasibnya kepada Sarman. "Mengapa hidup kita selalu seperti ini, Mas? Aku lelah hidup miskin. Lihatlah tetangga kita, Pak Wiryo dan istrinya, hidup mewah di rumah besar. Sementara kita tinggal di gubuk kecil dan selalu kekurangan," keluh Dewi. Sarman yang setiap hari bekerja keras di ladang hanya bisa menenangkan istrinya. "Sabar, Dewi. Kekayaan itu bukan segalanya. Yang penting kita masih bisa makan dan hidup sehat. Banyak orang yang lebih miskin daripada kita," jawabnya dengan lembut. Namun Dewi tidak pernah puas dengan jawaban itu. Dalam hatinya, ia merasa bahwa Sarman tidak cukup berusaha. Ia mulai merasakan kebencian kepada suaminya yang dianggapnya tidak mampu memberikan kehidupan yang lebih baik. Hari demi hari berlalu dan kecemburuan Dewi semakin menjadi-jadi. Setiap kali ia melihat istri Pak Wiryo, seorang saudagar kaya di desa itu, mengenakan kain sutra dan perhiasan emas, rasa irinya semakin membuncah. Di rumah, Dewi terus menggerutu tentang betapa menderita hidupnya. "Kau tak akan pernah bisa memberiku apa yang aku inginkan, Sarman. Kau hanya petani miskin yang tak tahu bagaimana cara hidup layak," kata Dewi dengan nada penuh amarah. Sarman hanya bisa menunduk. Ia mencintai Dewi dan selalu berusaha memberikan yang terbaik, meskipun itu berarti bekerja lebih keras dari biasanya. Namun, apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup untuk menyenangkan hati istrinya. Suatu ketika, Sarman mendengar dari para tetangga bahwa Dewi sering keluar rumah tanpa memberitahunya. Ia juga mendengar bisik-bisik bahwa Dewi kerap bertemu dengan orang asing di desa. Meski hatinya resah, Sarman memilih untuk tetap percaya pada Dewi dan menenangkan hatinya. Namun, dalam beberapa kesempatan, ia mulai melihat perubahan sikap istrinya. Dewi semakin jarang berbicara dengannya dan lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah. Desa yang biasanya sepi mendadak ramai ketika sebuah kafilah dagang besar tiba. Para pedagang dari kota datang membawa barang-barang mewah, kain sutra, perhiasan emas, dan rempah-rempah langka. Para penduduk desa termisok dui, sangat tertarik melihat kemewahan yang jarang mereka saksikan. Salah satu pedagang yang paling menarik perhatian adalah Prawira, seorang pria tampan dan kaya yang memiliki berbagai barang mewah. Prawira memiliki aura karismatik yang memikat banyak orang, terutama wanita-wanita di desa itu. Dewi, yang memang sudah lama mengidamkan kehidupan mewah, tertarik dengan sosok Prawira. Prawira sering memuji kecantikan Dewi, bahkan memberinya hadiah kecil berupa cermin perak yang indah. Setiap kali kafilah datang, Dewi selalu mendatangi Prawira, dan hubungan mereka semakin dekat. Dewi mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama Prawira, mendengarkan
cerita-ceritanya tentang kehidupan di kota besar dan bagaimana wanita-wanita kaya di sana hidup dengan kemewahan. Dalam hati Dewi, ia semakin yakin bahwa hidup bersama Sarman hanyalah penderitaan. Prawira menawarkan janji kehidupan yang jauh lebih indah, lebih kaya, lebih bahagia, dan penuh dengan kenikmatan duniawi. Suatu malam, ketika Sarman sedang di ladang, Dewi dan Prawira bertemu di sebuah tempat tersembunyi di tepi sungai. "Dewi, kau tidak pantas hidup di sini, di desa ini, bersama Sarman yang miskin. Kau terlalu cantik untuk itu. Jika kau bersamaku, aku akan membawamu ke kota, memberimu segala kemewahan yang kau inginkan," kata Prawira dengan suara lembut dan tatapan menggoda. Dewi terperangkap dalam bujuk rayu Prawira. Janji kemewahan yang ditawarkan pedagang itu membuat hatinya luluh. Dalam pikirannya, ia mulai merencanakan untuk meninggalkan Sarman, suami yang telah setia dan tulus mencintainya. Namun, cinta Sarman tak lagi berarti bagi Dewi yang kini hanya menginginkan harta dan kehidupan mewah. Beberapa minggu kemudian, Dewi membuat keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Pada suatu pagi, ia memberitahu Sarman bahwa ia akan pergi mengunjungi keluarganya di desa sebelah. Sarman yang tidak tahu apa-apa mengizinkannya tanpa curiga. Namun, Dewi sebenarnya tidak pergi ke rumah keluarganya. Ia bertemu dengan Prawira dan bersama-sama mereka meninggalkan desa menuju kota besar. Sarman tidak mengetahui pengkhianatan itu hingga beberapa hari kemudian. Ia menunggu kepulangan Dewi, namun Dewi tidak pernah kembali. Dengan hati yang hancur, Sarman mulai mencari tahu keberadaan istrinya. Ia pergi ke rumah keluarga Dewi, namun mereka tidak tahu apa-apa tentang kepergian Dewi. Akhirnya, Sarman mendengar kabar dari para tetangga bahwa Dewi telah pergi bersama pedagang kaya itu. Kabar itu menghancurkan hati Sarman. Ia merasa dikhianati oleh wanita yang sangat ia cintai dan telah ia percayai sepenuhnya. Dengan penuh kesedihan, Sarman berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk menghadapi rasa sakit yang begitu dalam. Namun, meski sakit hati, Sarman tidak pernah menaruh dendam kepada Dewi. Ia hanya berharap agar Tuhan memberikan keadilan atas pengkhianatan yang telah terjadi. Setelah meninggalkan desa bersama Prawira, Dewi awalnya merasa bahwa keputusannya sudah tepat. Di kota Besar, ia tinggal di rumah mewah, mengenakan pakaian mahal, dan menikmati segala kenikmatan yang pernah ia impikan. Namun, kehidupan mewah yang diidam-idamkan Dewi tidak berlangsung lama. Prawira ternyata tidak sebaik yang ia kira. Pria itu mulai menunjukkan sifat aslinya sombong, kasar, dan suka merendahkan Dewi. Tak lama setelah itu, Prawira jatuh cinta pada wanita lain dan mulai mengabaikan Dewi dengan cepat. Prawira meninggalkan Dewi begitu saja, tanpa memberinya harta atau dukungan apapun. Dewi, yang kini kehilangan segalanya, merasa terbuang dan tak berdaya di kota besar yang asing. Segala kemewahan yang dulu ia dapatkan hilang seketika, meninggalkannya dalam kesendirian dan penyesalan yang mendalam. Dewi mencoba kembali ke desa, namun hatinya dipenuhi rasa malu. Bagaimana mungkin ia bisa kembali setelah mengkhianati suaminya yang setia? Dewi tahu bahwa Sarman tidak akan pernah bisa memaafkannya. Suatu malam, setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan, Dewi berjalan sendirian di tepi hutan. Di dalam hatinya, ia merasakan penyesalan yang sangat dalam. Ia memikirkan Sarman, suami yang pernah begitu ia benci, tetapi sekarang ia sadar betapa tulusnya cinta Sarman selama ini. Dewi menangis, namun air matanya tidak bisa mengembalikan waktu. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, angin kencang bertiup, dan petir menyambar-nyambar di langit. Suasana malam itu terasa sangat mencekam. Dewi berlari ketakutan, namun tiba-tiba tubuhnya terasa berat dan dingin. Kakinya mulai membeku, kulitnya berubah menjadi bersisik, dan lidahnya terasa terbelah.
Ia berteriak, namun suaranya berubah menjadi desisan. Dalam hitungan detik, Dewi sepenuhnya berubah menjadi seekor ular besar. Itu adalah azab dari Tuhan atas pengkhianatannya terhadap suami yang setia. Dewi kini terperangkap dalam wujud binatang melata yang menjijikkan, hidup dalam kesepian dan penyesalan tanpa akhir. Berita tentang Dewi yang berubah menjadi ular menyebar cepat di desa. Penduduk desa percaya bahwa perubahan Dewi adalah hukuman atas pengkhianatannya. Mereka sering melihat sosok ular besar merayap di tepi hutan, seolah-olah Dewi masih berkeliaran, mencari jalan untuk kembali ke kehidupannya yang dulu. Namun tak pernah bisa. Sarman yang mendengar kabar itu hanya bisa berdoa. Meski hatinya hancur, ia tetap memohon agar Tuhan mengampuni dosa Dewi. Ia tidak pernah menyimpan dendam, meskipun ia telah dikhianati dengan cara yang begitu kejam. Cerita tentang Dewi menjadi legenda di desa itu, sebuah pelajaran bagi siapa saja tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan rasa syukur dalam hidup. Keserakahan dan pengkhianatan hanya akan membawa kehancuran, dan terkadang azab dari langit datang dengan cara yang tak terduga. Terima kasih, sahabat setia yang sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Saya harap sahabat semua menyukainya, dan jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.